Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadana dengan NIM 24 akhiran 220, kelas IF3A. Sekarang kita akan mengerjakan modul 7, konfigurasi pengelamatan IPv4, IPv6. Pertama, kita bikin topologinya dulu. Pertama, kita butuh PC, terus router, switch, lalu kita butuh router, dua router, dan satu server. Kita sambungin dulu menggunakan stage ke F06, lalu lanjut ke F05 ke G001, lalu kita pakai crossover 006 ke sambungannya ke G00. Oke, lanjut G001 ke PC, ke server. Oke, setelah itu di sini tujuannya yaitu latihan 1 membangun dan mengkonfigurasikan jaringan menggunakan ping untuk pengujian jaringan, menggunakan tracer dan traceroute untuk pengujian jaringan. Latihan 4 troubleshooting terhadap topologi. Skenario. Oke. Sekarang kita untuk mengaktifkan template dual IPv4 kita untuk mengaktifkan IPv4 nya dulu dan IPv6 nya. Kita beri nama dulu ya. Sudah ada namanya di sini. Oke, kita ikuti di sini. Sambungan kabel sudah. Hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Karena ini kita baru dibangun, jadi nggak perlu. Konfigurasi IP address dan default gateway. Oke, kita konfigurasikan dulu. IPv4 nya kita pakai yang ini nih, 192.168.1.10. terus default gateway nya pakai punyanya R1 karena switch ini hanya perantara yang menuju ke R1 gitu guys. Jadi ini IPv4 ini 192.168.1.1. Oke, terus untuk IPv6 nya di sini terus default gateway nya pakai ini
Oke, setelah itu kita setting ke yang servernya juga. Oh ya, kita belum ganti nama dulu ya. Kita ganti nama dulu. Di sini ada basic A, terus S1, R1, dan ISP. Dan di sini namanya eksternal. Oke, setelah itu kita atur yang servernya yang eksternal. Untuk IPv4 nya kita kopas saja. Default gateway-nya pengurangan. IPv6 nya juga. Terus 4 default gateway-nya. Oke, kalau sudah ya, lanjut di langkah kedua. Langkah keempat, konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Ya, kita buka ininya dulu ya. Kita buka saja di sini. Oke. Oke, karena ini sedikit lama, jadi kita skip aja. Oke, sudah. Oke, setelah itu kita lanjut di ini di router. Kita ini bukan lalu kita kopas saja. Oke, exit. Lalu kita save. Copy config running config oke.
atau ke ISP. Sama, kita foto saja. Exit, lalu jangan lupa kita save juga. Copy. Oke, ke S1 juga jangan lupa. Oke, setelah itu kita kelima, konfigurasikan tabel IP host pada router. R1, tabel host IP kemungkinan Anda untuk menggunakan hostname untuk terkoneksi. Berikut copy and paste konfigurasi yang di bawah ini untuk router 1. Oke, setelah itu jangan lupa di save. Setelah itu lanjut menggunakan ping untuk pengujian. Angka 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Oke, kita akan mencoba ping, guys. Di sini kita ping dari PCA, kita lihat ke default gateway menggunakan IPv4 address ke R1. Oke, sudah di reply. Lanjut, dalam contoh ini kirimkan. Oke, ini dapat pengujian. Oke, kita coba ya untuk yang pakai IPv6 nya. Oke, bisa juga. Lanjut. Nah, sekarang kita PCA ping alamat tercantum di tabel ini. Jadi kita akan mencoba nge-ping di alamat yang sudah ada di sini. Oke, kita ping. Oke, dibales. Nah, kita mengisi untuk ini ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk average-nya sini 8 ms ya. Kita isi 8 milisecond. Duh, kok warnanya hitam? Kok gini ya? Duh,
Nah, oke, 8ms. Lanjut untuk TTL nya, ini TTL nya 120. Oke, lanjut. Oke, dia dibalas. Di sini 10ms. Terus TTL-nya 120 juga. Lanjut. Oke, dia ke R1 juga respon. Untuk average-nya 0ms dan 255 TTL-nya. Lanjut ke ini IPv6-nya 1. ms dan TTL-nya 255. Lanjut ke switch. Karena ini bakal lama, mungkin kita skip aja ya teman-teman, percepat aja teman-teman. Oke, sudah di like. Sini notifikasi. Untuk totalnya 25. Lanjut ke pin 2. Oke, jawab notifikasi juga. Totalnya 254. Dua tes. 24. Oke, jika sudah selesai, kita lihat langkah kedua, perintahkan ping extend pada PCA. Pada PCA kita lakukan ketik ping berarti ping /t, masukin targetnya. Oke, sudah. Untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host dapat dicapai, putuskan dikoneksikan pada router ISP dan eksternal, atau shutdown, matikan interface pada router ISP. Buka interface.
interface. G0 1 lalu sudo. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Nah, sudah sudo di sini. Destination host unavailable. Hubungkan kembali kabel, aktifkan enable interface. Kita no sh. Kita cek di sini. Step out. Oke, sudah terhubung lagi ya teman-teman. Tekan Ctrl C untuk menghentikan ping. Sudah, langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv. Pesan error apa yang diterima? Kita jawab. Ini destination host unreachable. Oke, enablekan interface. Oke, sudah. Uji koneksivitas. Perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco. Dalam hal ini perintah ping diuji menggunakan router R1 dan switch 1. Pada ping eksternal pada jaringan ini menggunakan IP address. Oke, kita ke R1. Lalu terus ping, kita pingkan. Oke, sukses. Di sini 5/5 titik eksklamasi standar seru mengidentifikasi berapa ping berhasil. Karena selalu tabel host lokal dan dapat melakukan ping eksternal eksternal. Oke, kita coba di sini menggunakan ping eksternal. Ping ke eksternal v4. Oke, sudah. Nah, di sini muncul pertanyaan, berapa IP address-nya? Jawab. Untuk IP address-nya ini. Oke, lanjut. Ada lebih banyak opsi pada CLI. Ping dan tekan enter gunakan. Oke, coba ping. Lalu IPv6. Targetnya ini. Enter saja. Oke, sukses. Anda dapat menggunakan satu extend ping menyebabkan adanya persoalan jaringan. Perintah ping. Oke, sekarang kita coba di sini. Ping lagi. Enter, lalu IP address-nya. Oke, enter. Nah, di sini koneksi ulang kabel internet interface juga G0/01 pada router ISP telah digunakan dan titik.
huruf O dalam. Oh, Anda dapat menggunakan contoh if. Ping ke atau shutdown interface di ISP. Oke, kita coba. Sama di sini masuk ke 0/0/1. Oh ya sudah. Kita sudah di enter. Saya exit dulu. Interface. Oke, 0/0/1 lalu shutdown. Salah. Oke, apa yang terjadi di sini? Nah, ini. Nah, di sini sudah keterangannya U. Terus, nah, koneksi ulang kabel interface G001 pada ISP digantikan dengan huruf U dan titik. Setelah sekitaran 30 detik, ping harusnya sudah sukses lagi. Tekan Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6. Oke. Oh, atau enablekan. Kita belum enablekan dulu, guys. Kita enablekan di sini. Arno SA. Oke, sudah. Kita dapat oke. Nah, bisa juga pakai ini atau pakai ini, sama kayak tadi, untuk hasilnya tuh pasti sama. Oke, lanjut. Perintah ping sangat berguna ketika troubleshooting konektivitas jaringan, namun ping tidak dapat menunjukkan lokasi. Oke, menggunakan trace dan perintah untuk men-trace atau melacak root ditemukan pada PCD. Gunakan perintah pada PCA ke eksternal. Di sini ke command prompt. Lalu kita tracer. Oke. Hasil tracer di atas mengidentifikasikan PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1, terus ISP, terus ke eksternal. Oke, pada command prompt, oke, trace. Gunakan opsi /d. Oke, kita copy aja ini. Slash d oke, invalid tetap. Gunakan di root di R1 threshold. Coba oke, masuk di sini. Lalu ini atau yang bisa pakai yang atas atau yang di bawah. Satu, coba yang bawah juga sama kayaknya. Nah, sama kan.
Ini IPv4 nya, ini IPv6 nya. Lanjut langkah keempat, di sini gunakan perintah transfer di switch 1 ke eksternal. Enable, lalu sama oke. Ini sama ya, kita coba di IPv6 nya. Kemudian opsi tambahan, Anda dapat menggunakan atau cukup menggunakan enter setelah pada prompt untuk menjadi opsi ini. Oke, troubleshooting terhadap topologi, copy dan pastekan pada ISP. Oke, setelah itu langkah 2 dari jaringan R1 gunakan ping dan threshold untuk troubleshooting atau membetulkan masalah pada jaringan ISP di PCA. Oke, setelah itu pada PCA kita nge-tracer ke eksternal. Oke, kita ke eksternal di sini. PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP bersama connectivity biasa jarang dengan ping default gateway ke eksternal yaitu interface. PCA tidak dapat mencapai interface dari router. Sebagaimana ditampilkan oleh hasil perintah ping tersebut. Coba ya, kita coba ya. Saya saja di sini tidak mencapai interface. Kita coba ping semuanya ke S1 dulu. 1.2. Oke, lanjut ke ini. Satu. Empat 100.
Oke, terkirim juga yang ke ESP 0181 sama. Oke, dan kita yang terakhir ini ke eksternal 226. Oke, di sini tertulis ini hasil tidak dapat mencapai R1 dan switch, tetapi tidak di eksternal. Dapat mencapai R1 sampai ISP, tapi tidak tercapai di eksternal. Di sini destination host variable. Gunakan perintah sub untuk mengetahui dari router ISP. Show dari run. Show IP interface proof bahwa interface G001 adalah up. Oke, tetapi dikonfigurasi dengan suatu IP address yang salah. Betulkan persoalan yang ditemukan, pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan reset ke eksternal. Catatan ini juga dapat diselesaikan menggunakan perintah ping dan dari CLI pada router ISP dan switch 1. Oke, kita coba ya. Kita cocokkan di sini. Nah, di sini kita cocokkan bahwa kita lihat ya di interface G00 dia masih sama, IPv6 nya dia masih sama di interface G01 nya. Nah, di sini sudah berbeda ya. Dari awal kita kelihatan bahwa di sini 209, sedangkan di sini 192 dan IPv6 nya 201. Oke, langsung beda di sini ya. Oh enggak sama. FE0 ini lokal. Oke, IP address-nya itu berbeda. Oke, gimana caranya untuk memperbaikinya? Kita lihat di sini, gunakan proses ketahui. Nah, caranya itu di sini. Kita atur ulang konten. Oke. Exit. Oke, sudah. Oke, kita coba ping lagi ya dari PCA ke
eksternal ping sorry. Nah, sudah. Yang awalnya tadi destination host sudah bisa kita perbaiki, sudah ke reply. Oke. Setelah itu kita jawab ini dulu. Pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari pencapaian perangkat asal di samping? Yaitu firewall, ICMP. Jadi kalau firewall itu dapat memblokir ICMP echo request atau reply atau paket threshold sehingga perangkat tidak merespon walaupun koneksinya sebenarnya ada. Terus ICMP disable atau rate limiting, itu beberapa perangkat mematikan respon ICMP untuk keamanan atau membatasi jumlah respon ICMP. Juga ada NAT, GPU, ada routing asynchronous. Nah, terus di sini soal nomor 2, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 227, akhiran 27, pesan apa yang ditampilkan? Yaitu pastinya destination host encryptable kayak ini tadi. Router atau gateway mengetahui jaringan tujuan, tapi host yang dituju tidak ada. Jadi keterangannya pasti destination host encryptable. Jika ingin melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam network dalam topologi, pesan apa yang ditampilkan oleh ping tersebut? Sama untuk di sini semua destination host encryptable juga. Terus berapa nilai IPv4 TTL diset pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? TTL-nya untuk Windows 128 dan Cisco 255. Sama di sini untuk Windows, untuk hop limitnya Windows dan limitnya Cisco itu 128 dan 255. Mungkin itu saja tugas yang saya sudah kerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.